Oke, kalau kita ngomongin usaha di fisika, mekanika dasar, konsepnya kan sederhana ya, gaya dikali perpindahan, selesai. Tapi, begitu kita melangkah masuk ke dunia termodinamika, wah ceritanya jadi beda banget. Di dunia mesin uap, panas, dan tekanan ini, definisi usaha jadi jauh lebih rumit dan, jujur aja, jauh lebih menarik. Kita akan lihat bareng-bareng bahwa dalam termodinamika, yang penting itu bukan cuma dari mana kita mulai dan di mana kita berhenti, justru bagaimana kita menempuh perjalanan itu. Nah, jalurnya itu sendiri yang mengubah segalanya. Dan semua ini bisa dibilang berawal dari sini, mesin uap. Inilah motor penggerak revolusi industri. Fungsi utama dari mesin-mesin raksasa ini sebenarnya melakukan satu hal yang ajaib, mengubah energi panas dari uap, yang nggak kelihatan, menjadi usaha mekanis yang nyata dan bertenaga. Jadi, memahami gimana usaha ini bekerja dalam kacamata termodinamika itu, sama saja dengan membuka kunci pemahaman dunia modern kita. Ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, membedakan dua jenis usaha. Lalu, kita akan coba bangun sebuah model ideal biar perhitungannya lebih gampang. Setelah itu, kita visualisasikan pakai diagram, dan dari situ kita akan buktikan poin utama kita. Kenapa jalur itu penting banget. Terakhir, kita tutup dengan beberapa aturan main dan kesimpulan. Oke, mari kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Hal fundamental yang harus kita pegang adalah dalam satu sistem termodinamika, kata usaha itu bisa punya dua makna yang sangat berbeda. Ada usaha yang bisa kita lihat, bisa kita manfaatkan, dan ada usaha yang tersembunyi di level molekuler. Nah, di satu sisi kita punya yang namanya usaha eksternal. Inilah usaha yang jadi bintang utama di dalam mesin. Bayangin gas panas di dalam silinder. Dia memuai terus mendorong piston ke atas, itulah usaha eksternal. Usaha yang makroskopik, yang bisa kita ukur langsung pakai alat pengukur tekanan, P, dan dengan melihat perubahan volumenya, V. Di sisi lain, ada yang namanya usaha internal. Ini adalah pekerjaan yang terjadi di dalam gas itu sendiri. Pikirkan aja interaksi antar molekulnya, ada yang tarik-menarik, ada yang tolak-menolak. Gaya-gaya ini penting banget buat energi total sistemnya, tapi kita nggak bisa melihat atau mengukurnya cuma dengan modal tekanan dan volume. Jadi, biar jelas dan gak salah paham, kita buat kesepakatan ya. Untuk sisa pembahasan kali ini, setiap kali saya bilang usaha, yang saya maksud adalah usaha eksternal yang bisa diukur ini. Kenapa? Ya karena inilah yang bisa kita hitung, kita gambar, dan kita manfaatkan di dunia nyata, misalnya dalam mesin. Sekarang, pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita menghitung usaha eksternal ini dengan tepat? Nah, disinilah kita ketemu masalah. Proses di dunia nyata itu seringnya kan cepat, berantakan, kacau. Coba bayangkan sebuah ledakan kecil di dalam silinder mesin. Pasti bakal ada turbulensi, ada gelombang kejut, suhu di pojok sini bisa beda sama di pojok sana. Nah, dalam kekacauan seperti ini, variabel kayak tekanan itu jadi nggak punya satu nilai yang pasti untuk seluruh sistem. Terus, gimana kita mau pakai rumus yang butuh nilai P yang jelas kalau kondisinya kayak gitu? Susah kan? Jawabannya adalah kita pakai sebuah idealisasi, sebuah penyederhanaan yang penting banget. Namanya proses kuasi-statik. Anggap aja ini kayak versi slow motion dari sebuah proses termodinamika. Kita bayangkan perubahannya terjadi pelan-pelan banget. Saking pelannya, di setiap momen, sistem itu selalu dalam kondisi setimbang sempurna. Tekanan dan suhunya seragam di mana-mana. Ya tentu ini cuma model ideal ya, sama seperti kita mengabaikan gesekan udara di soal-soal mekanika. Tapi justru model inilah yang bikin kita bisa melakukan perhitungan yang akurat dan punya makna. Oke, setelah kita punya model proses yang ideal, sekarang kita butuh alat untuk menggambarkannya. Dan alat ini adalah salah satu yang paling ampuh di termodinamika, diagram PV. Coba perhatikan, di sebelah kiri itu sistem fisiknya, gas di dalam silinder dengan piston. Saat pistonnya gerak, volumenya berubah. Dan ya, usaha terjadi. Nah, di sebelah kanan itu representasi matematisnya. Usaha atau W adalah negatif integral dari tekanan P terhadap perubahan volume dV. Tanda integral itu artinya kita menjumlahkan semua potongan-potongan usaha super kecil P dikali dV di sepanjang prosesnya. Soal tanda negatifnya, sabar dulu, nanti kita bahas lagi. Dan disinilah letak keindahannya. Rumus integral yang tadi itu punya representasi visual yang sangat gamblang di diagram tekanan volume. Area di bawah kurva yang dilewati proses, seperti yang diarsir ini, secara harfiah adalah besar usaha yang dilakukan. Keren kan?
Jadi kita bisa melihat total usaha yang dilakukan hanya dengan menghitung luas daerah di bawah jejak proses pada grafik PV ini. Nah, sekarang kita sampai di inti pembahasan kita. Kenapa sih jalur itu penting? Lihat diagram PV ini baik-baik. Kita mau bawa sistem kita dari keadaan awal, kita sebut I, ke keadaan akhir, F. Tapi ada banyak cara untuk sampai ke sana kan? Kita bisa lewat jalur atas melalui titik A, atau bisa juga lewat jalur bawah melalui titik B, atau bahkan mungkin jalur lurus diagonal. Pertanyaannya sekarang, apakah usaha yang dilakukan bakal sama untuk setiap jalur yang kita pilih? Yuk kita hitung bareng-bareng. Kita coba jalur yang atas dulu, dari I ke A, lalu ke F. Langkah pertama dari I ke A, ini prosesnya isobarik, artinya tekanannya konstan di 2P0. Area di bawahnya kan bentuknya persegi panjang, jadi usahanya gampang dihitung, negatif 2P0V0. Oke, simpan dulu. Langkah kedua dari A ke F, ini proses isokorik, artinya volume konstan. Karena volumenya nggak berubah, ya berarti nggak ada area di bawah garis vertikal ini, usahanya 0. Jadi total usaha untuk jalur atas ini adalah negatif 2P0V0 ditambah 0. Ya hasilnya negatif 2P0V0. Oke, sekarang kita coba hitung untuk jalur yang bawah. Dari I ke B, lanjut ke F. Langkah pertama dari I ke B, ini proses isokorik lagi, volumenya konstan, jadi usahanya jelas 0. Langkah kedua dari B ke F, ini ekspansi isobarik, tapi tekanannya lebih rendah, cuma P0. Area di bawahnya jadi persegi panjang yang lebih kecil, usahanya minus P0V0. Jadi total untuk jalur bawah ini cuma minus P0V0. Dan inilah momen ahanya. Coba kita bandingkan. Lewat jalur atas, usahanya minus 2P0V0. Lewat jalur bawah, cuma minus P0V0. Bahkan kalau kita lewat jalur diagonal lurus sekalipun, usahanya beda lagi, yaitu minus 1,5 P0V0. Lihat, titik awal dan akhirnya sama persis, tapi jumlah usaha yang dikeluarkan ternyata beda-beda. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Dalam bahasa fisika, kita sebut usaha itu adalah sebuah fungsi jalur atau path function. Artinya, nilainya itu nggak cuma ditentukan oleh titik awal dan akhirnya saja, tapi secara fundamental bergantung pada proses atau jalur spesifik yang kita tempuh untuk sampai dari titik satu ke titik lainnya. Biar gampang ngebayanginnya, coba kita pakai analogi. Anggap Anda mau pergi dari Jakarta ke Bandung. Bisa kan lewat jalan tol? Cepat, 150 km. Atau Anda bisa pilih lewat rute puncak, lihat pemandangan, jalannya lebih jauh, mungkin 200 km. Tujuannya sama-sama Bandung, tapi jarak tempuh, bensin yang habis, dan usaha yang Anda keluarkan untuk sampai ke sana jelas beda kan? Nah, usaha dalam termodinamika itu persis seperti itu. Baik, kita sudah paham konsep intinya. Sekarang, sebelum kita tutup, mari kita bahas sedikit tentang konvensi atau aturan main yang penting dan lihat apa sih implikasi dari semua yang baru kita pelajari ini. Ingat kan tadi hasil perhitungan kita ada tanda negatifnya? Itu karena dalam fisika aturannya begini. Kalau sistem melakukan usaha ke lingkungan, contohnya gas memuai, berarti sistem kehilangan energi, jadi usahanya kita kasih tanda negatif. Sebaliknya kalau lingkungan melakukan usaha pada sistem, misalnya gas dimanfaatkan, sistemnya dapat energi, jadi usahanya positif. Nah, sekedar info, di dunia teknik, kadang konvensinya dibalik. Karena tujuan mereka kan memang mau dapat usaha dari mesin, jadi usaha yang dilakukan sistem justru dianggap positif. Jadi penting banget untuk selalu perhatikan konteksnya ya. Oke, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang sangat penting. Kalau usaha itu sangat bergantung pada jalur perjalanannya, kira-kira properti termodinamika apa yang tidak bergantung pada jalur? Properti apa yang cuma peduli sama kondisi awal dan kondisi akhirnya aja? Nah, jawabannya ada di konsep fungsi keadaan atau state function, seperti energi dalam. Dan itu adalah topik yang menarik untuk pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.